Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Raisa. Kita melanjutkan perbincangan kita tentang kasus-kasus ancaman terhadap negara. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kasus-kasus ancaman terhadap negara di bidang non-militer. Oke Bapak, kita lanjutkan perbincangan kita. Pekan kemarin kita membahas tentang kasus-kasus ancaman negara di bidang militer yang menggunakan kekuatan senjata seperti agresi militer Belanda di Indonesia, habis itu ancaman pemberontakan yang dilakukan oleh PKI dan lain-lainnya. Nah, kalau untuk kasus-kasus ancaman di bidang non-militer ini, apakah ada Bapak? Kalau ada, mohon dijelaskan supaya kami, Raisa, dan teman-teman pemirsa yang menonton bisa paham. Terima kasih. Oke Mbak Raisa, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi begini Mbak ya, kasus-kasus ancaman terhadap negara di bidang non-militer ini ada 5 ya, ada 5 aspek ya, atau 5 hal. Yang pertama itu tentang ancaman ideologi, habis itu yang kedua adalah ancaman politik ya, yang ketiga adalah ancaman ekonomi, yang keempat adalah ancaman sosial, nah yang terakhir adalah ancaman budaya. Dari kelima aspek ini di Indonesia itu ada kasus-kasusnya. Nanti ya, kita jelaskan secara rincinya ya Mbak Raisa. Wih, Raisa jadi penasaran deh dari kelima kasus-kasus nanti. Teman-teman di rumah, apakah teman-teman juga penasaran seperti apa yang Raisa rasakan? Kalau penasaran, mari kita simak pembelajaran kita pada kali ini dengan sungguh-sungguh. Kalau bisa dicatat, ya perhatikan baik-baik apa yang disampaikan oleh guru PPKN kita. Kasus yang pertama yang akan kita bahas adalah kasus ancaman ideologi. Nah, di Indonesia, ancaman terhadap ideologi bangsa Indonesia itu ada 2 kasus. Yang pertama adalah kasus komunisme dan yang kedua adalah kasus liberalisme. Nah, kedua ideologi tersebut dinilai bertentangan dengan ideologi Indonesia, yaitu ideologi Pancasila. Pancasila sebagai ideologi berarti seluruh warga negara Indonesia menjadikan Pancasila sebagai landasan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, mengapa komunisme ini menjadi ancaman terhadap negara? Karena komunisme ini adalah paham atau ideologi yang menganut ajaran Karl Marx dan Friedrich Engels yang hendak menghapuskan hak milik perseorangan dan menggantinya dengan hak milik bersama yang dikontrol oleh negara. Selain itu, komunis adalah penganut komunisme ya, yang menginginkan semua orang menjadi komunis. Nah, ini yang akan membahayakan karena semua orang disuruh menjadi komunis, ya nggak komunis disuruh komunis. Ini ya yang menjadi ancaman di negeri kita. Paham komunis ini pernah ada di Indonesia sejak tahun 1924 ya, sebelum kemerdekaan Indonesia. Dia berbentuk partai yang non kooperatif dan bersifat radikal. Ya, setelah masa kemerdekaan Indonesia, Partai Komunis ini pernah melakukan pemberontakan di Madiun ya, dan menginginkan negara Indonesia menjadi negara Soviet. Nah, setelah itu ya, setelah diselesaikan, ternyata pada masa berikutnya, yaitu di tahun 60-an ya, tahun 65-an itu dia melakukan pemberontakan ya, tepatnya pada 30 September 1965 ya, dengan peristiwa G30 SPKI yang banyak yang menelan korban, yaitu para tokoh-tokoh bangsa Indonesia. Nah, dari itu melalui ketetapan MPRS nomor 25 tahun 1966 dan Undang-Undang nomor 27 tahun 1999, Partai Komunisme di Indonesia dinyatakan
terlarang dengan tegas atau dilarang ya dengan tegas ya. Ini karena ya melakukan itu pemberontakan, pembunuhan ya kan, habis itu ya pembantaian dan lain sebagainya. Nih makanya dilarang di negeri kita. Ancaman ideologi yang kedua adalah ideologi liberalisme. Nah, ideologi liberalisme ini mengusung pemahaman bahwa mereka memiliki kebebasan yang sebebas-bebasnya. Nah, liberalisme ini salah satu akibat dari era globalisasi ya. Masuknya globalisasi ke Indonesia ternyata meyakinkan masyarakat bahwa liberalisme dapat membawa ke manusia ke arah kemajuan dan kemakmuran. Nah, dampaknya liberalisme ini di bawah oleh globalisasi ini mempengaruhi pemikiran masyarakat Indonesia dan tertarik pada ideologi tersebut. Nah, pada pengaruh ya yang diambil justru bernilai negatif ya. Misalnya gaya hidup ya yang meliputi kemewahan, pergaulan bebas dan lain-lain. Nah, ini pengaruh dari liberalisme ini sangat membahayakan dan menjadi ancaman bagi kepribadian bangsa Indonesia yang sesungguhnya. Kita lanjut ke kasus yang kedua, yaitu kasus ancaman politik ya. Kasus ancaman politik ini terbagi menjadi dua, ada dari dalam negeri dan dari luar negeri. Nah, kalau kasus ancaman politik dari dalam negeri ini ya mereka mengancam berdimensi politik yang bersumber dari dalam negeri yang dapat berpengaruh pada kekuasaan atau kekuatan seperti pengerangan massa atau demo besar-besaran yang bertujuan untuk menumbangkan suatu pemerintahan yang berkuasa atau menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah. Ini salah satunya dimensi politik yang ada di negeri kita. Contoh selain demo juga ada yang berdimensi politik ini seperti separatisme yang menggunakan kekuatan politik, yaitu dia menggunakan suaka politik. Nah, ini juga sering ditempuh oleh para separatisme ya dalam pola-pola perjuangan politik mereka tanpa senjata, dan ini ya sangat mempengaruhi kekuatan mereka dan membuat negara-negara lain itu menjadi iba dan menjadi kuat ya, sehingga susah untuk ditumpas secara militer ya separatisme ini ya, karena dia tidak menggunakan senjata. Nah, kekuatan dimensi politik ini juga harus dilawan dengan kekuatan politik juga. Nah, ini yang sering dilakukan oleh para separatisme yang ada di negeri kita. Tadi ancaman politik dari dalam negeri, sekarang ancaman politik dari luar negeri. Nah, kalau dari luar negeri, ancaman di bidang politik ini dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Nah, bentuk ancaman non-militer berdimensi politik ini antara lain intimidasi, provokasi atau blokade politik, atau ancaman tersebut seringnya dilakukan oleh pihak-pihak dari luar untuk menekan suatu negara. Nah, Indonesia ini diperkirakan di masa depan masih ada potensi bentuk ancaman intimidasi politik ini ya, berdimensi politik ini dari luar negeri ini masih diperkirakan banyak. Nah, untuk menghadapi ancaman ya integrasi politik ini di Indonesia ya perlu ya yang bersumber dari luar negeri ini diperlukan peran dan fungsi pertahanan non militer. Ngeri juga ya ancaman di berdimensi non politik ini. Tadi sebenarnya ada 5, baru dijelaskan 2 sudah ngeri saya mendengarnya. Ternyata ngeri banget ya ancamannya ini. Masih ada 3 lagi yang belum dijelaskan. Nah, teman-teman yang menyaksikan pembelajaran ini, mohon disimak betul-betul 3 lagi penjelasan yang akan dijelaskan oleh Bapak kita tentang ancaman non-militer. Monggo Bapak dijelaskan kembali. Oke Mbak Rasya, kita lanjut ke ancaman berikutnya. Memang agak ngeri, tapi bagaimanapun tetap harus kita sampaikan ke anak-anak dan teman-teman semua bahwa negeri kita ini ya tidak hanya ancaman militer aja yang mengancam negeri kita. Ancaman non militer pun jauh lebih berbahaya daripada ancaman militer. Berikutnya adalah ancaman atau kasus-kasus ancaman di bidang ekonomi.
ya, kita lihat negara yang kuat itu memiliki perekonomian yang kuat. Negara yang lemah akan memiliki perekonomian yang lemah. Nah, kelemahan perekonomian ini yaitu akan menjadi ancaman sebuah negara. Makanya ada negara-negara yang kuat juga akan mempengaruhi negara lain dengan kekuatan ekonominya. Nah, di sini ya peran ekonomi dalam sebuah negara ini sangat vital, ya. Ketika negara itu mengalami kelemahan ekonomi seperti inflasi, banyaknya hutang luar negeri, nah itu negara itu tidak akan memiliki kemandirian yang luar biasa. Dia akan membebek atau mengikut pada negara-negara yang menyuplainya. Nah, ini akan sangat membahayakan sebuah negara. Ancaman nasional di bidang ekonomi ini dipengaruhi oleh dua hal, yaitu dari ancaman internal maupun eksternal. Nah, kalau ancaman internal ini dipengaruhi karena kualitas sumber daya manusia yang masih kurang, baik di tingkat pendidikan maupun dari kemampuan untuk berdaya saing. Nah, nih, yang kedua, pengangguran yang masih banyak dijumpai di Indonesia disebabkan rendahnya tingkat pendidikan dan tidak adanya skill yang tinggi, ya, dan kepadatan penduduk yang tinggi juga ini mempengaruhi ketersediaan lapangan kerja. Yang ketiga adalah inflasi yang ditandai dengan meningkatnya harga barang yang tidak terkendali. Yang keempat yaitu ada infrastruktur sarana dan prasarana yang tidak memadai, seperti jalan raya, habis itu transportasi yang minim, ya, dan infrastruktur lainnya. Yang terakhir yaitu sistem ekonomi yang semrawut antara pengusaha, penanam modal, dan pemerintah dan warga sipil. Berikutnya yaitu ancaman eksternal. Ancaman eksternal ini dipengaruhi karena ketergantungan kepada negara asing yang cukup besar. Ya, kita pasti sering mendengar bagaimana negara kita sering meminta pinjaman kepada negara asing. Habis itu yang kedua, daya saing yang rendah baik dari individu maupun dari produk yang dihasilkan. Yang ketiga, kecenderungan bangsa Indonesia yang lebih suka memakai produk luar negeri, menjadikan bangsa di luar menyerbu dengan produk-produknya. Ya, yang keempat ini, yang terakhir dari ancaman eksternal yaitu ketidaksiapan bangsa Indonesia untuk menghadapi era globalisasi maupun masyarakat ekonomi, ya, atau MEE itu, ya. Nah, ini yang sangat mempengaruhi, ya. Makanya Mbak Raisa tolong, ya, cintailah produk-produk dalam negeri untuk menguatkan ekonomi dalam negeri. Nah, ini, ya. Nah, benar sekali tuh Pak. Teman-teman Raisa itu banyak banget yang bangga pakai produk-produk luar negeri dan merasa malu terhadap produk dalam negeri. Padahal ketika kita menggunakan produk-produk luar negeri ini termasuk kita menyukseskan ancaman ekonomi, ya. Dan kalau kita mencintai produk-produk dalam negeri, kita membumikan produk-produk dalam negeri, kita tidak malu dengan produk-produk dalam negeri, berarti kita menguatkan perekonomian dalam negeri, termasuk makanan juga Pak, ya. Teman-teman itu lebih suka makan makanan di tempat-tempat yang labelnya luar negeri daripada makanan-makanan khas kita seperti mandai, wadi, ya kan, pakai asam. Itu mereka malah lebih bangga makan makanan yang di restoran yang terlabel luar negeri. Padahal ya kalau melihat gizi dan kualitasnya, ya makanan dalam negeri tidak akan kasaing dengan mereka, ya kan Pak? Iya, betul sekali Mbak Raisa. Jadi ketika kita mencintai produk-produk dalam negeri, itu termasuk kita memperkuat pertahanan ekonomi negeri kita. Nah, justru kalau kita bangga terhadap produk-produk luar negeri, bahkan kita memiliki nilai konsumtif dan sering membeli produk-produk luar negeri, ini akan memperkuat perekonomian mereka untuk menjajah negeri kita di bidang perekonomian atau mengancam negeri kita dalam bidang perekonomian, karena negeri kita tidak memiliki daya saing yang kuat dan negeri kita tidak memiliki kekuatan ekonomi yang tangguh ketika produk-produk kita kalah bersaing di kancah, ya, negeri sendiri. Nah, ini lucunya seperti itu, negeri kita malah kalah bersaing di negeri sendiri produk-produk kita. Ini kan lucu banget. Makanya kitalah yang akan melakukan perubahan itu, kitalah yang akan menyelamatkan negeri kita dari ancaman ekonomi. Oke, kita lanjut ke ancaman yang keempat ya Mbak Raisa, yaitu ancaman berdimensi sosial. Ancaman berdimensi sosial ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah kemiskinan, setelah itu kebodohan,
keterbelakangan, ya, ketidakadilan. Nah, ini faktor-faktor ini dapat menjadi titik pangkal timbulnya permasalahan dalam bangsa Indonesia. Nah, sehingga memunculkan permasalahan-permasalahan atau mendorong separatisme, terorisme, kekerasan. Nah, inilah akibat dari tadi faktor-faktor 4 tadi, ya, kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan tadi, ya, yang akan menjadi, ya, permasalahan di negeri kita, yang akan menjadi bencana di negeri kita, yang akan mendorong, ya, ancaman-ancaman sosial di negeri kita. Maka harus kita perkuat, ya, persatuan dan kesatuan kita serta nilai-nilai kebangsaan kita. Yang terakhir kita akan bahas tentang masalah budaya atau sosial budaya. Nah, dampak-dampak atau faktor-faktor atau penyebab-penyebab terjadinya permasalahan di dimensi budaya atau sosial budaya ini muncul karena adanya gaya konsumtif yang ada di negeri kita. Nah, kan munculnya sifat hedonisme, ya. Hedonisme ini adalah sifat atau paham yang menganggap kenikmatan pribadi sebagai suatu nilai hidup yang tertinggi. Nah, ini kan habis itu ada sifat westernisasi, ya, menganggap bahwa nilai-nilai kebaratan itu lebih tinggi daripada nilai-nilai bangsa sendiri. Habis itu ada sifat munculnya sikap individualisme tadi kan, karena faktor ideologi mempengaruhi yang lainnya, termasuk, ya, budaya ini salah satunya. Nah, individualisme ini sikap yang selalu menginginkan diri sendiri serta memandang orang lain tidak ada dan tidak bermakna. Ini sifat. Selain itu, nilai-nilai kebudayaan yang ada di negeri kita ini luntur karena, ya, memudarnya kepribadian luhur bangsa Indonesia, ya, pengaruh negatif dari globalisasi tadi dan dari semakin memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, ya, kepedulian dan ketidaksekawanan sosial ini yang akan mempengaruhi, ya, nilai-nilai kebudayaan negeri kita. Nah, selanjutnya juga semakin lunturnya nilai-nilai agama. Nah, dampak dari negatif globalisasi pada bidang budaya yaitu semakin lunturnya nilai-nilai keagamaan dan kehidupan bermasyarakat. Bahkan, ya, nilai-nilai keagamaan ini dibentur-benturkan dengan nilai-nilai yang ada sehingga, ya, tidak sinkron. Nah, inilah salah satunya. Bahkan ketika generasi muda kita ini sangat ketakutan dengan nilai-nilai keagamaan karena mereka dianggapnya, ya, macam-macam lah. Nah, inilah salah satunya yang mempengaruhi rusaknya generasi kita. Berarti selain kita cinta terhadap produk-produk dalam negeri, kita juga harus mencintai kebudayaan milik sendiri, Pak lah, sehingga kebudayaan kita tetap terjaga keluhurannya, terlestarikan, ya, budayanya. Habis itu kita juga harus memperkuat agama kita atau keyakinan kita sehingga kita tidak tergerus oleh westernisasi dan globalisasi itu, Pak, ya, untuk menguatkan, ya, dari segi sosial budaya ini. Betul sekali Mbak Raisa, karena westernisasi ini atau globalisasi ini yang akan menimbulkan sifat-sifat hedonisme dan sifat-sifat kebaratan yang yang tidak suka dengan nilai-nilai luhur bangsa kita atau yang melunturkan nilai-nilai luhur bangsa kita. Nah, maka kita sebagai bangsa negara atau sebagai warga negara, kita harus memperkuat nilai-nilai luhur bangsa kita. Kita harus memperkokoh keyakinan kita terhadap kepercayaan kita atau agama kita, sehingga, ya, kita mampu menjaga kebudayaan kita, mampu menjaga agama kita, bahkan kita mampu menjaga negeri kita, ya, negeri tercinta kita atas, ya, rongrongan atau ancaman dari unsur-unsur budaya ini. Ya, begitu Mbak Raisa. Terima kasih atas penjelasannya, Bapak, karena sudah dijelaskan secara komplit dan mendalam. Maka video pembelajaran kali ini kita akhiri cukup di sini. Saya Raisa, jika ada salah khilaf saya mohon maaf. Jika ada kelebihannya itu hanya Allah yang punya, dan mudah-mudahan kita tetap semangat belajar dalam kondisi apapun. Kita harus tetap semangat belajar. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share,
and subscribe video ini, dan kita bagikan ke teman-teman kita supaya video pembelajaran ini tersebar di mana-mana dan menjadi manfaat untuk pembuatnya. Terima kasih.